Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara itu di ruangan Adiguna, Paman, Kay yang panik ikut bersimpuh di hadapan Adiguna, menekuk lutut mensejajari posisi Adiguna. Bagaimana mungkin ia membiarkan orang tua sampai berlutut begitu? Paman, bangun, kenapa Paman begini? Ada gambaran yang semakin menjelas sekarang kalau Tuan Adiguna sudah tahu perihal Basma. Kay melihat Adiguna menundukkan kepala dan ada buliran air mata yang jatuh di lantai. Paman, kalau ini tentang Basma, jangan khawatir. Asalkan demi kebaikan Basma, Kay rela kok. Selama itu yang diinginkan Basma juga. Sedang menduga kalau Adiguna sedang memohon untuk perwalian Basma. Adiguna terlihat tidak terkejut ketika Kay tahu masalah Basma. Tentu saja karena kemarin Bibi Salsa dibawa Pak Wahyu menemuinya sebelum pulang kampung. Sudah menjelaskan semuanya. Dia tidak bisa marah pada Bibi Salsa karena berita di TV pun muncul karena andil kesalahannya. Namun dia sangat bersyukur Kay belum mengetahui rahasia kelam masa lalu orang tuanya yang diakibatkan oleh Yuna. Karena itulah dia sekarang berlutut di sini, akan memohon pengampunan dan mengatakan semuanya. Nak, ini semua salah Paman. Paman mohon jangan salahkan Bian atau membencinya. Kenapa Kak Bian dibawa-bawa? Paman, bangunlah. Menarik pelan tangan sambil memapah punggung Adiguna untuk duduk di sofa. Laki-laki itu terlihat sangat putus asa. Kay tidak tahu alasannya apa sebenarnya yang melatari itu. Kay juga duduk di samping Adiguna, menggenggam tangan laki-laki itu. Orang tua yang sedang diliputi kesedihan dan kerinduan memeluk putra kandungnya. Masih di situ, Kay menduga-duga. Nak, iya Paman. Sejauh apa Bibi Salsa menjelaskan padamu tentang Basma? Maksudnya, Bibi tidak menjelaskan apa-apa Paman, hanya menunjukkan bukti kelahiran Basma dan mengatakan kalau Paman adalah ayah kandung Basma. Ternyata dia jujur, seperti itu pula yang dikatakan Bibi Salsa kemarin. Tangan Kay terangkat dan menepuk punggung Adiguna. Kay paham perasaan Paman yang belum bisa meraih tangan Basma karena Nyonya dan Kak Bian. Ketika Kay melihat Adiguna yang mengangkat kepalanya, dia tidak bicara lagi. Ada kesedihan dan rasa pilu yang teramat sangat di sana. Apa aku sudah menyinggungnya? Nak, meraih tangan Kay. Salahkan saja orang tua ini. Kamu tidak perlu memaafkan kami karena dosa-dosa kami. Tapi yang mesti kamu percayai, Bian tidak bersalah sama sekali di sini. Ada apa sih ini? Dengan terbata, Adiguna melanjutkan ceritanya. Sama persis dengan apa yang dikisahkan padanya oleh Bibi Salsa. Cerita itu diputar ulang tanpa ia tambahi apa-apa. Isaknya tertahan di ujung tenggorokan ketika sampai pada penyebab kematian Jessica, wanita yang ia cintai. Sekali lagi Adiguna melimpahkan kesalahan hanya padanya. Karena dia mencintai Jessica, karena dia ingin hidup bersama Jessica. Tubuh Kay mulai gemetar. Maafkan orang tua ini, Nak. Kepala Kay rasanya berputar mencerna semuanya. Cinta, pengkhianatan, kebencian, balas dendam hingga berujung kematian. Bagaimana bisa ada sebuah takdir semacam ini mengikat hubungan Basma dan Kak Bian? Nak, Paman berdosa lebih-lebih padamu, Nak. Kay mencoba menemukan kesadarannya lagi. Ternyata hal mengejutkan ini belum selesai. Memang apalagi yang lebih mengerikan dari semua ini. Dia menjatuhkan kepala, bersandar di sofa, mencari secercah kejernihan pikiran.
Adiguna memulai kisahnya lagi dengan wajah tertunduk, bertutur dengan pelan, bahkan terkadang terbata, sampai pada penyebab kematian kedua orang tua Kay yang melibatkan Yuna. Plak! Tangan Kay tanpa dia sadari menepis tangan Adiguna yang ingin meraihnya. Laki-laki itu melihat tangan Kay yang sudah gemetar, serta air mata yang sudah membanjir. Isak pilu pecah memenuhi ruangan. Adiguna memundurkan duduknya saat melihat pandangan hangat Kay yang selama ini selalu ia tunjukkan menjadi terlihat agak sinis, walaupun mata itu masih dipenuhi air mata. Paman tidak berani memohon kamu memaafkan kami, Nak. Ini salah Paman. Ibunya Bian melakukan ini karena kesalahan Paman. Kay tidak mendengar apapun karena dia terkulai lemas. Dengan air mata yang masih membanjir, tubuhnya gemetar lalu jatuh pingsan. Sekretaris Haryo menahan tangan Anjas yang mau masuk ke dalam ruangan saat melihat Kay dengan tubuh gemetar, terkulai lemas. Ayah, katakan ini bohong kan? Semua yang ketua katakan tentang Nyonya Yuna itu bohong kan? Sama halnya Bian. Anjas hanya melihat sosok Yuna sebagai ibu yang terluka, wanita yang terhianati yang bisa melakukan beberapa hal, seperti berteriak dan mengancam. Tapi kalau sampai menghilangkan nyawa, walaupun itu bukan faktor kesengajaan, tapi itu sudah salah namanya. Katakan kalau itu bohong. Berharap. Ayah Anjas hanya menatap anaknya tanpa berkedip, lalu menundukkan kepala sebagai jawaban kalau apa yang ikut didengarnya itu adalah kebenaran. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Bian yang harus tahu seperti apa ibunya dan yang lebih utama bagaimana sikap Kay pada Bian nantinya. Tangan Anjas menyentuh handle pintu gemetar. Dilihatnya, Kay sudah tersadar, namun masih lemas terbaring di sofa. Sementara ketua duduk memohon di sampingnya. Masih terdengar di telinga Anjas permohonan maaf ketua yang berulang-ulang.